Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ayat satupun dalam Quran menyuruh jaga anakmu, jaga bayimu, nggak ada. Tunjukkan saya ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, jaga bayimu, nggak ada. Kenapa Allah tidak menyuruh ibu jaga bayi? Karena naluri manusia menjaga bayinya. Harimau tak menerkam bayinya, kucing tak memakan anaknya. Karena memang naluri insting manusia hewan menjaga bayi. Tapi tentang menjaga orang tua, kenapa dipesankan Allah dalam ayat begitu tegas? Dipesankan Nabi begitu tegas dalam hadis dengan kalimat yang sama kalau mereka nanti sampai usia tua. Karena memang kalau sudah sampai usia tua itu banyak orang tidak sabar. Kenapa orang sabar menjaga anak? Karena anak buah hatinya, buah cintanya, masa depannya, ada yang dia harapkan dari anak ini. Kenapa orang menyia-nyiakan orang tua? Karena orang tua masa lalu, manisnya sudah dihisap, tinggal sepahnya. Habis manis, sepah dibuang. Apa yang diharapkan dari orang tua? Tapi yang diharapkan dari anak nih banyak. Makanya ayatnya bercerita tentang imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Poin yang keempat, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah. Kenapa ayatnya tidak mengatakan jangan pukul, jangan tempeleng, jangan tendang, jangan usir? Jangan katakan ah. Jurus hidup dengan orang tua satu, diam. Jurus yang kedua, diam. Jurus yang ketiga, diam. Saya tausiah dari subuh. Pengajian subuh jam 4 udah keluar subuh. Habis dari masjid masuk kampus 2 kelas. Kultum zuhur. Habis zuhur 2 kelas lagi asar. Habis asar pengajian ibu-ibu. Pulang sebentar ke rumah mandi. Habis itu pengajian maghrib ke isya. Habis isya tanya jawab. Pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Diam. No comment. Jadi pendengar berita yang baik. Nanti kalau dia capek, dia diam sendiri, dia tidur. Tak pernah pun sekalipun saya pulang tidak membawa makanan. Masalah dia makan tak makan itu, apalah kau belikan ini sate, aku udah makan tadi. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita udah belikan sate, mie ayam, bakso, kue pancung, kerupuk, keripik. Jangan pernah kosong sekalipun. Tak usah pikirkan respon dia. Yang kita pikirkan apa yang kita buat. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekalipun mengatakan ah. Jangan pernah membantah. Apalagi kalau sampai mendorong. Apalagi kalau sampai memukul. Saya banyak kali dapat video orang memukulkan gayung, menolak sedang makan nasi di entah itu konten, entah itu wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Menuntut ke pengadilan, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Menuntut ke pengadilan. Anta wa maluka li abik.
engkau dan hartamu punya bapakmu. Sedangkan kau aja punya bapakmu, apalagi hartamu. Menuntut ke pengadilan. Saya Pak Ustadz, banyak jamaah ngadu ke saya. Saya Pak Ustadz, sudah siapkan makanan. Ngomong dia ke tetangga. Katanya anakku ini pelit kali, nggak ada makanan disiapkan. Saya belikan baju. Dipakainya baju koyak-koyak, daster berlobang, dibilangnya anakku pelit, nggak ada. Gimana lah saya nih Pak Ustadz? Coba ambil kertas, bagi 2 kertas. Bagaimana perlakuan anakmu, anak gadismu, anak lajangmu, dan bagaimana pula perlakuan orang tuamu. Kenapa kalau ke anak bisa kita picing mata? Kenapa kalau ke anak bisa kita pekak-pekakkan telinga? Kenapa kalau ke suami bisa bermanis muka? Kenapa kalau ke istri bisa baik? Kenapa kalau ke orang tua tajam biji mata, tajam pendengaran telinga? Itulah kenapa dipesankan Allah SWT, fala taqul lahuma uff. Dia sudah tua. Tak sama nanti setelah sampai kita ke umur itu. Saya banyak hal-hal yang saya alami sekarang, baru saya paham. Oh, patutlah dulu banyak yang kita pahami setelah kita sampai ke umur itu, ke usia itu. Tapi saat kita mau melakukan sesuatu, dia udah tak ada lagi. Itulah yang paling menyakitkan. Itulah yang azab itu. Azab itu dalam bahasa Arab artinya al-man'u. Man'u itu artinya kita mau berbuat tapi nggak bisa. Itulah azab. Azab itu bukan diazab, dibakar. Azab itu maksudnya kita mau balas tapi dia udah nggak ada lagi. Nah itulah yang azab itu. Duit kita ada, mau kita bawa dia makan ke restoran yang mewah-mewah, yang pakai AC yang enak-enak. Mau kita bawa dia jalan-jalan, tapi dia nggak ada lagi. Itulah yang azab paling mengerikan. Itu ke dalam itu azab. Itulah yang namanya air mata jatuh ke dalam. Sakit itu luar biasa. Azab itu al-man'u, tercegah. Nggak bisa kita melakukan. Itulah namanya azab. Maka selagi masih ada, faqla taqul lahuma uff. 5. Wala tanharhuma. Jangan kasar, jangan bentak. Diam, apalagi diam, apalagi diam. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, cari mulut orang. Di antara semua keluarga ini, siapa yang cakapnya kira-kira dia dengar? Kakaknya, ponakannya, siapa yang orang masuk cakap ke dia? Kita pakai mulut dia, otaknya otak kita. Kita bisikkan, kita tolong kau sampaikan. Jangan kita yang ngomong. Walaupun kita profesor, doktor, ustadz, di mata dia kita bukan siapa-siapa. Di mata dia kita anak kecil yang dulu digendong. Saya dengar langsung itu. Kata mak saya, aku tak pernah menengok kau besar. Di mataku kau budak kecil yang baru pandai berjalan. Baru saya paham sekarang. Rupanya kita ini di mata orang tua kita itu, kita nggak pernah tua. Kita yang sok tua. Kita ini tetap anak-anak dalam pandangan dia. Macam mana lucunya dulu kita waktu belajar berjalan, telungkup, telentang, merangkak, belajar bercakap. Begitulah kita ini di mata dia. Makanya kalau membentak kasar, sedih kali hati dia. Meleleh air matanya. Kok anak yang lucu ini sekarang sudah pandai membentak ya?
Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. 6. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepadanya kata-kata karim. Karim itu dermawan artinya. Ucapkanlah kata-kata dermawan. Maksudnya, kalau kau belum bisa membelikannya rumah, kau belum bisa membelikannya mobil, kau belum bisa dermawan ngasih duit, dermawanlah lidahmu. Kalau kau belum bisa dermawan dengan hartamu, dermawanlah dengan cakapmu. Sehat, Mak? Sehat ya? Apa kabar? Dermawanlah dengan raut wajah. Sudahlah tak dermawan ngasih duit, tidak dermawan ngasih mobil, tak dermawan ngasih rumah, cakap pun melintang, biji mata melotot, suara menggelegar, ke bini takut, ke orang tua bukan main garang. Apalah guna hidup di dunia? Wa qul lahuma qawlan karima. Kita tidak disuruh wa qul lahuma qawlan sadida. Katakanlah kata-kata yang benar. Tidak. Kita disuruhnya qawlan karima, kata-kata yang dermawan. Apa yang paling mudah hidup ini? Mengeluarkan duit, berat. Membangunkan rumah, berat. Membelikan gelang cincin emas, berat. Membawakan dia ke Makkah, ke Madinah, berat. Yang ringan itu apa? Cakap. Cakap yang ringan pun kau tak sanggup. Apalah gunanya lagi?